Halo teman-teman semua, hari ini kita ditemani oleh seseorang wanita yang kemarin sempat viral di kota Sukabumi ya. Itu tuh dari persoalan demo, sempat viral, beritanya kemana-mana ya. Hari. Halo semuanya, nama aku Riri dari, sebutin nggak? Boleh, terserah. Sok silakan sebebas mungkin memperkenalkan diri ya. Aku dari Nusa Putra, jurusan PGSD. Oke, jurusan PGSD, sering bersentuhan tentunya dengan anak-anak sekolah gitu kan, sekolah SD segala macam. Ri, gimana sih rasanya hal yang tidak kita sengaja kita lakukan tiba-tiba viral gitu? Apa sih yang Riri rasakan? Cuma aku bingung ya kenapa bisa se-viral itu. Soalnya aku ngerasa apa yang aku lakuin biasa aja. Tapi entah kenapa se-viral itu. Jadi aku pikir apa emang selangkah itu sekarang berbuat baik apa gimana? Oh mungkin kalau Riri sih berpandangan apakah berbuat baik itu langka sehingga orang baru berbuat baik sedikit kebetulan kesorot sama kamera tiba-tiba viral gitu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Riri itu positif, tapi juga sebagai otokritik bagi Riri sendiri. Selangkah itukah perbuatan baik itu? Aku ngerasa itu bisa aja gitu. Biasa aja gitu. Kalau orang tua gimana tuh tanggapan orang tua? Teman, sahabat, keluarga gimana tanggapan mereka? Kalau orang tua kan aku ikut demonya diam-diam ya. Nah, aku tuh datang ke rumah, ya udah aku pulang dari kampus gitu. Nah, terus kan aku tinggal sama Uwa ya. Nah, Uwa aku itu taunya dari Kaprodi, nelpon langsung katanya ini Rizka viral ini. Terus langsung lah ngobrol, nggak dimarahin sih, cuman ditegur aja, tapi nggak masalah. Oh berarti pihak Polri itu langsung komunikasi ke orang tua. Kebetulan emang temenan lah orang tua. Oh iya. Kaprodi sama kenal lah ya. Iya kenal. Jadi langsung dihubungi ke orang tua. Dan pada akhirnya gimana tuh pertama kali orang tua manggil ya? Itu kebayang Riri gimana? Wah ini pasti dimarahin atau gimana? Ini cina kata Pak Utomo suruh ke kampus ada wartawan gitu-gitu. Aku tahu dari mana? Oh iya. Padahal sudah disembunyikan gitu ya. Pokoknya sudah dibuat rahasia. Kalau sama si mama emang langsung senang soalnya itu langsung rame sekampung katanya. Terus mamaku kan nggak pegang HP ya, tahunya dari tetangga-tetangga. Ini katanya si Teriska viral tahunya di Facebook tuh. Jadi gini pada tahu lah. Dari media-media. Iya, dari sosial media. Nah, emang kejadian awalnya itu kayak gimana sehingga yang kalau yang saya lihat ya itu posisinya kan lagi rusuh kan, orang tuh lagi rusuh banget ya kan ya. Mungkin kalau Riri kan pada waktu itu lagi panik, posisi lagi ngejagain. Awalnya tuh apa sih yang dibayangin, maksudnya kok bisa entah mau lari atau enggak tapi tetap mau ngejagain, itu apa sih kejadiannya awalnya tuh kayak gimana kok bisa stay di sana gitu Ririnya? Kan itu kejadiannya di depan gedung DPRD ya, Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Terus itu kan pas penyampaian aspirasi udah tuh yang di depan gedung DPRD itu mau lanjut ke Tugu para pendemo tuh. Pas jalan tiba-tiba banyak yang itu lari-lari. Aku nggak tahu itu lari-larinya gara-gara apa. Aku belum tahu ada ricuh yang lempar-lemparan, nggak tahu tuh. Soalnya kan di sebelah kanannya gedung DPRD kan itu kejadiannya. Di sebelah kirinya belum. Ya pas aku mau jalan ke sana, kebetulan ada tukang WAP. Itu aku mau jajan sebenarnya. Mau jajan, aku mau beli. Pas lagi mesen, nah ada yang lari-lari itu. Oh lari-lari. Aku sama Armila di situ. Oh sama teman. Iya, sama Armila. Udah lagi pesen, lagi rusuh lah di situ. Sama si Armila udah keburu ditarik. Aku juga diajak, tapi aku bingung apakah aku lari kah ataukah di sini, soalnya si Armila udah mau bikin WAP-nya. Adonannya udah dikeluarin. Udah disiapin, semuanya udah siapin. Aku kan kalau di posisi itu nggak bisa mikir positif lah. Aku mikirnya kemungkinan buruknya. Ini pas kalau makin ricuh nih si dagangan si Amang pasti kena nih gitu. Karena kan lagian kalau lagi ricuh kan suka itu ya nggak terkendali kan kalau gitu.
Maka dari itulah Riri memutuskan untuk tetap di sana. Stay di situ. Riri kebayang nggak, wah ini gimana kalau dilempar gitu? Gitu kebayang kayak gitu nggak? Enggak sih, soalnya aku fokusnya ke gerobaknya, jadi aku nggak tahu apa yang terjadi di belakang aku, depan aku nggak tahu. Oke, luar biasa ya. Seorang perempuan ya, begitu ya Restu ya. Seorang perempuan pemberani gitu ya. Ingin menjaga lah ya. Iya. Artinya di sana tuh banyak ya judul-judul masyarakat, lindungi masyarakat gitu kan, warga lindungi warga, bagus lah, keren sih. Dan memang momentum-momentum seperti itu, ya lagian kan ya positif kan, bukan negatif yang kayak yang mana gitu viralnya gara-gara hal-hal negatif kan, enggak, itu kan positif sih. Oke, kalau yang itu kan Riri itu ternyata seorang introvert ya. Saya bilang gitu. Oke, seorang introvert yang kemudian viral, otomatis kan pasti akan bersinggungan dong dengan banyak orang kan. Sejauh ini kan pasti Riri pastilah ya udah bersinggungan dengan banyak orang. Bahkan kemarin kalau live di salah satu platform itu kan orang udah langsung kenal ini Kayupi gitu ya, Kak Riri segala macam. Itu gimana sih dalam kondisi kita yang memang apa introvert itu status apa sih, semacam ya introvert gitulah, tapi dihadapkan dengan banyak orang, itu gimana rasanya? Kalau aku nggak ketemu langsung sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan udah ketemu banyak orang secara langsung lihat itu bikin capek. Energinya berkurang. Energinya ke inilah. Tapi sejauh ini Riri lumayan bisa beradaptasi nggak dengan kondisi kayak gitu? Atau justru kapok berhadapan dengan banyak orang? Enggak sih, soalnya kan udah lumayan udah lumayan banyak ketemu orang, jadi udah nggak terlalu shock juga. Oke, berarti udah itulah ya, udah mulai bisa beradaptasi lah ya. Ya gitu lah. Terus kenapa Riri itu pengen demo ya gitu kan? Ininya pengen ikut demo gitu, kenapa? Sekarang kan permasalahannya makin kesini makin banyak lah. Nah kalau diem aja rasanya nggak etis gitu, nggak elok. Jadi kenapa pengen ikut demo? Menurut aku bentuk daripada solidaritas sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat juga. Karena menurut aku perubahan nggak dibuat sendiri gitu, jadi harus bareng-bareng. Maka siapapun ya yang namanya mahasiswa, mau dia tipenya modal seperti apa ya, aspirasi itu harus disampaikan gitu. Itu bentuk daripada solidaritas. Ya mungkin semua orang tuh punya latar belakang berbeda-beda ya mahasiswa itu, entah mungkin dia dari kajiannya kah ya kan, atau dari gerakannya. Kalau Riri lebih suka kemana tuh? Kalau aku kebetulan ngelihat keadaan sekarang, jadi ngingetin ke cerita yang aku baca, novel Laut Bercerita. Itu cerita dengan apa yang terjadi sama sekarang hampir mirip gitu. Jadi yang di 98 ya. Iya. Jadi berarti di novel itu cukup bercerita tentang kejadian-kejadian atau gerakan mahasiswa di tahun 98. Nah itu juga yang mungkin membentuk spirit atau apa ya, semangat Riri juga mungkin ya dalam melakukan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Maksudnya itu tipsnya gimana sih, kan nggak semua orang ya, kalau yang saya tahu tuh apalagi cewek, ya nggak cewek juga sih, cowok khususnya mahasiswa kan kebanyakan itu nggak semua itu bisa memahami teks-teks buku-buku yang bersifatnya berat ya. Ya walaupun bukan berarti novel itu nggak berat, artinya semua pun bisa menyajikan informasi lah ya, tapi kan kadarnya beda-beda. Kapan sih Riri mulai aktif baca novel? Mulai dari kapan? Dari awal tahun 2025. Soalnya aku tuh bingung, aku hidup buat apa lagi? Maksudnya aku kan hidup cuman ya udah jalanin apa yang di depan mata doang. Jadi selebihnya aku gak tahu mau ngapain lagi. Jadi aku bikin to-do list 2025 mau ngapain aja. Supaya aku tahu aku udah tahu ada apa yang bakal aku lakuin. Jadi aku bikin to-do list lah. Salah satunya minimal lah dalam 1 bulan aku baca buku gitu. Itu aku paksain, mau semalas apapun aku paksain lah, selembar 2 lembar mah aku. Yang penting udah dibuat itunya ya. Jadi itu harus dipenuhi begitu. Berarti komitmennya mulai dari diri sendiri gitu. Dari sini. Tapi sebelumnya memang sudah pernah ikut demo juga kan dari gitu. Pernah ikut, tapi belum, cuma ikut doang. Jadi belum terlalu paham lah apa yang diisukan kayak. Kesini. Baru hari
skripsi ini baru sambil ditahu lah apa tuntutannya gitu, dibaca-baca. Oke. Berarti memang ya benar ya, aksi kemarin itu bentuk kemarahan seluruh elemen kayaknya ya, sampai ke mahasiswa sekalipun. Dalam situasi kebangsaan yang sedang tidak baik-baik saja, dari kaum buruh, kaum petani, ojol, mahasiswa kan, masyarakat kecil semuanya itu ikut bersuara. Yang pada akhirnya memuncak kemarin itu terakhir ya. Akhirnya Riri viral di sana. Gitu kan. Aku nggak nyangka sih. Setelah itu apalagi ya, dari situ apalagi yang Riri mau lakuin gitu, karena ini kan menyangkut kemanusiaan ya. Apakah kayaknya itu edukasinya bagus. Setelah itu apa sih yang mau dilakukan sama Riri kira-kira pasca itu? Pasca itu kan ini belum fix ya, si apa yang akan dilakukan pemerintahnya. Jadi paling di sosial media di share lagi. Oke, berarti terus mengawal yang isu apa istilahnya tuh? Apa ya, 17 plus 8 ya. Iya, tuntunan rakyat. Oke. Nah, Riri kan tadi mahasiswa jurusan PGSD di kampus Nusa Putra. Sekarang semester berapa emang? Aku mau ke 7 sekarang. Itu ada ini enggak, Ri? Ada semacam ya, kalau Riri kan pasti aktif lah di organisasi juga kan, ke mahasiswa ya. Ya kan? Iya enggak? Pastilah. Nah, ini menyeimbangkan gitu loh. Kadang-kadang ada dalam satu fase atau momentum di mana emang nggak kekejar salah satu gitu, atau emang menurut Riri akademik organisasi jalan-jalan aja, pen-pen aja. Kalau menurut Riri gimana? Aku sebenarnya aku ada di posisi itu juga, sempat nggak kekejar tuh di akademik, tapi dikejar lagi sih sekarang, apa sih namanya, diselesaikan lah ya. Diselesaikan. Oke, dan sempat ke ini juga kan, ketunda, tapi alhamdulillah si dosennya nggak memaklumi lah. Oh, bisa memaklumi lah ya kondisinya seperti apa, mungkin dengan alasan-alasan tertentu ya. Oke. Nah, kalau yang saya dengar Riri itu selain jadi mahasiswa berorganisasi juga sedang ngerintis ya. Iya, jasa apa itu? Bersih-bersih. Jasa bersih-bersih. Iya. Oke, itu gimana, Ri, maksudnya tuh? Itu kan aku tuh lagi cari kerjaan tadinya. Nah, tapi belum ada yang reply, yang apply itu belum ada yang manggil-manggil lah. Kayak udah masukin lamaran gitu maksudnya. Oke, terus? Belum ada yang manggil-manggil. Aku bingung, sedangkan lagi butuh uang banget gitu. Nah, apakah aku mau bikin bisnis apa gitu. Terus nah, habis itu aku lagi scroll X lah pada saat itu. Lagi scroll X, ada orang yang bikin jasa ini, bersih-bersih kosan. Oke. Itu langsung soalnya aku suka bersih-bersih kan. Kayaknya aku bikin kayak gini aja, langsung saat itu juga bikin sosial medianya, bikin pokoknya ngedit segala rupa, langsung saat itu juga dipromosiin. Berarti emang dari kebiasaan suka bersih-bersih, ada semacam referensi. Lalu Riri bentuk lah, pengen bikin yang kayak gitu juga gitu. Wah, keren juga ya. Artinya dari kebiasaan jadilah sebuah peluang usaha ya, bisnis ya. Keren. Itu apa nama media sosialnya, apa itu? Fresh and Clean Zone. Oke, teman-teman jangan lupa Clean Zone. Nanti follow ya teman-teman kalau butuh jasa untuk bersih-bersih kosan, khususnya di area Kabupaten Sukabumi ya. Sukabumi aja sih. Sukabumi aja sih ya. Di Sukabumi kalau ada yang butuh jasa-jasa bersih kosan, apalagi mahasiswa kan, segala macam tuh bisa hubungi langsung ownernya gitu ya, Riri langsung. Oke, keren, Ri. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan dengan keviralan Riri sekarang bisa membawa dampak positif lah ya, bagi seluruh mahasiswa, seluruh masyarakat, kaum perempuan, segala macam lah. Artinya itu hal positif yang harus terus kita gaungkan dalam sisi kemanusiaan. Dan ya mungkin pemirsa ya, sahabat Resa pun berharap agar tadilah bahwa kok berbuat baik itu seperti hal yang langka sehingga sampai harus viral. Sebenarnya kan dari diri individu Riri sendiri pun kan nggak berharap amat harus viral. Berarti itu salah satu kritiknya adalah mungkin kebaikan itu sangat langka sehingga hal-hal yang kayak begitu-begitu kok bisa viral. Tapi itu bisa jadi salah satu keberangkatan, hal positif dari sisi kemanusiaan yang harus kita saling jaga ya, satu sama lain, dari mahasiswa menjaga
Masyarakat juga sama-sama saling menjaga. Bahkan yang paling titik beratnya itu tadi pemerintah, karena ini loh pemerintah makanya orang demo ya. Gara-gara pemerintah nggak menjaga masyarakatnya makanya orang demo. Sehingga banyaklah terjadilah, apalagi yang di Jakarta itu kan. Iya. Banyak korban yang berjatuhan, ada yang meninggal, ada berapa orang yang meninggal. Jauh yang aku tahu sih 8-9 ya. 9 orang kan. Sampai sekarang pun di mana tuh upaya pemerintah kan untuk mengusut kasus korban itu kan sampai sekarang. Apakah kita mau kembali lagi ke tahun 98 yang sampai saat ini tim gabungan pencari fakta yang dibentuk B.J. Habibie sekalipun pada saat itu belum bisa mengungkap sepenuhnya karena banyaklah fenomena yang ditutup-tutupi. Oke, begitu Ria. Thank you, Ri. Terima kasih banyak Ria udah mau mampir di Sahabat Resah gitu ya. Aku dari lama pengen kesini tapi ngobrolin apa ya? Oke, ada momennya ya. Riri, akun TikToknya ada nggak? Ada. Apa tuh? RSKNMYT. Sama kayak IG sih. Aku samain semuanya karena aku pelupa. Oke, Facebook sama ada nggak ada? Aku nonaktifkan. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga sajian hari ini bermanfaat. Thank you. Yeay. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.